semuanya, kita kembali lagi. Jika kita membahas pertanian di Cina, maka tak ada habisnya. Ada saja kemajuannya diraih negeri tirai bambu ini di bidang pertanian hingga layak disebut negara superpower secara pangan, terutama dalam produksi berasnya yang menjadi nomor 1 di dunia. Yap, kita akan membahas China, sang produsen beras terbesar di dunia. Simak terus video sampai selesai. Pertanian beras di Cina adalah industri yang sangat penting karena beras adalah makanan pokok di negara itu. Beras merupakan tanaman pangan utama yang ditanam di sebagian besar daerah di Cina dan produksinya sekitar 28,7% dari total produksi beras dunia. Pada saat ini, teknologi modern seperti penggunaan varietas unggul, teknik pemupukan, dan pengendalian hama yang canggih serta penggunaan mesin-mesin modern seperti traktor dan mesin panen digunakan untuk meningkatkan produksi beras di Cina. Lahan pertanian beras di Cina sangat luas dan menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Menurut data Badan Statistik Nasional Cina, pada tahun 2020, luas lahan pertanian di Cina mencapai sekitar 137,2 juta hektar dengan sekitar 31 juta hektar atau sekitar 22,5% dari total lahan pertanian yang ditanami padi. Menurut Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau FAO, produksi beras di Cina pada tahun 2021 mencapai 216,8 juta ton atau sekitar 28,7% dari total produksi beras dunia dan menjadi yang terbesar di dunia. Meskipun Cina merupakan produsen beras terbesar di dunia, namun Cina juga masih memerlukan impor beras untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal ini disebabkan oleh jumlah penduduk Cina yang sangat besar, sehingga permintaan beras juga akan sangat tinggi. Pemerintah Cina telah memperhatikan pentingnya lahan pertanian beras dan telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi lahan tersebut. Salah satu kebijakan yang dilakukan adalah melarang penggunaan lahan pertanian untuk pembangunan perkotaan atau industri. Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif kepada petani untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas beras, seperti memberikan bantuan teknis dan keuangan, serta memberikan pupuk subsidi dan benih. Revolusi pertanian di Cina dimulai pada tahun 1949 setelah berdirinya Republik Rakyat Cina yang dipimpin oleh Partai Komunis Cina. Tujuan utama revolusi pertanian adalah untuk meningkatkan produksi pertanian dan memperbaiki kondisi petani di Cina. Pada awalnya, revolusi pertanian dilakukan dengan cara mengalihkan kepemilikan tanah dari kaum elit dan pemilik tanah ke tangan petani dan kaum miskin di pedesaan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan motivasi petani dan mendorong produksi pertanian. Selain itu, pemerintah juga memberikan dukungan dan bantuan kepada petani seperti penyediaan benih dan pupuk, pembangunan irigasi, serta teknologi pertanian yang lebih baik. Dalam beberapa tahun, revolusi pertanian di Cina berhasil meningkatkan produksi pangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 1952, produksi gabah meningkat menjadi 113,5 juta ton, meningkat lebih dari 2 kali lipat dari tahun 1949. Pemerintah Cina juga berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin di pedesaan dari 300 juta menjadi sekitar 100 juta pada tahun 1978. Hal ini ada peran juga dari Bapak Padi Hibrida Cina atau lebih dikenal dengan sebutan Yuan Longping. Dia adalah seorang ilmuwan
berhasil menciptakan varietas padi hibrida pertama di dunia dengan keunggulan produksi yang lebih tinggi dari varietas padi konvensional. Varietas padi hibrida ini kemudian dikenal sebagai padi hibrida super dan telah membantu meningkatkan produksi padi di Cina dan negara-negara lain di dunia. Di Cina, terdapat beberapa jenis lahan yang digunakan untuk bercocok tanam beras, antara lain lahan sawah, lahan pemukiman, lahan labak, dan lahan bukit. Setiap jenis lahan beras memiliki keunikan dan tantangan tersendiri dalam menanam beras di atasnya. Namun, dengan teknologi pertanian yang canggih dan dukungan pemerintah, petani di Cina mampu menghasilkan hasil panen berkualitas tinggi dari berbagai jenis perkebunan beras. Untuk lahan pertanian di Cina, kita akan membahas di lain